dan ada sia-sia itu kesia-siaan merugilah kita. Maka merugilah orang yang sia-sia. sia-sia. 1, 2, 3, come on! Kerja seni kampus apa? Ya mereka begitu spirit mahasiswa itu harus tampak. Belum lagi kalau kita bicara keanekaragaman, keragaman. Paham maksudnya? Tahu deh. Ada anak-anak teman-teman dari UIN yang punya background agamis nih atau buat kan? Ada teman-teman dari MIPA, dia kimia. Ada dari fisika mungkin, ada dari anak-anak manajemen, ada dari sastra, bengkel sastra, ada dari talas yang umum juga. Yang menarik yang jurusan, ada dari STIMIK yang persoalan IT dan lain sebagainya. Nah, menurutku yang menjadi pembeda ini kan satu, nggak jelas nih. Makanya saya tanya gitu kan, karena kalau dia pertunjukan antara anak DE yang punya background seni dengan anak yang mungkin kayak kau kan, hampir sama model pertunjukannya. Terus nuansa jurusanmu apa? Ini kita bisa detail lebih gitu maksudnya. Nah, maksudnya nuansa jurusannya adalah kalau kau mau fokus ke situ, tidak ada masalah. Cuma masalahnya adalah apa fungsimu, lembaga atau bernaung di jurusan kimia. Ya minimal contoh gitu. Kan kalau sering campur-campur apa yang unik-unik gitu kan. Bom gitu. Nah, ada karakter pertunjukan mungkin teater yang kemudian bisa eksperimen atau apa dari sisi lightingnya kayak fisika atau apa atau yang berbeda atau apa di samping tematik itu gitu. Menurutku ini karena kalau kau mau perkuat di sastramu, di pertunjukanmu, kau akan masih merangkak sedangkan besar sudah kelar dan kau akan menjadi selalu di bawah logikanya karena ini lembaga atau lembaga DE. Nanti tiap hari menarik Pak. Nah kau mau masuk ke situ, tidak salah. Tapi pertanyaannya adalah kau akan selalu menjadi yang paling bawah karena dari proses di samping baru, yang kedua juga kau punya background keilmuan bukan di situ. Bisa itu tapi warnain dengan ini. Nah, karakter itu kau pakai, saya yang paling depan ini bingung ya anak sastra. Dan yang lain-lain sebagainya. Kalau kau pakai bahasa Arab ya kita yang bingung bos. Iya kayak anak, iya itu. Nah masuk tuh kerangka-kerangka itu ketika itu hadir 40 pertunjukan itu bervariasi. Ini yang yakin saya kan kurang lebih sama. Nah, bervariasi dan punya karakter yang khas. Nah, itu yang jadi kekayaan. Ketika dia kaya, diapresiasi, bagus kayak dia promonya, bagus ininya, udah. Dan dia berlangsung tiap tahun. Nah, maka bisa jadi juga tidak mustahil bahwa dia menjadi salah satu destinasi berupa aktivitas kebudayaan yang ada di Makassar yang tiap tahun bisa diagendakan. Nah itulah baru kita bisa merapat ke pemegang kebijakan atau pemegang keuangan atau apa karena kita udah punya bargaining, baru enak cari sponsor, baru enak minta kan F8 udah ada untuk kayak gitu baru enak. Nah maksudku itu dia ini terintegrasi apa satu cycle. Kamu kemarin nggak tahu siapa kayak sekretaris ya mau ke kantor diskusi proposal. Saya kira diskusi proposal itu apa? Karena kau datang nggak sampai hampir 1 bulan baru kamu diskusi proposal. Orang bicara proposal itu minimal 3 bulan itu sebelumnya udah keluar atau bahkan jauh sebelumnya. Yang pertama, yang kedua juga struktur proposal. Saya mungkin bisa ikut sama.
Oke, stop. Back. Nah, ini kerja itu. Kerja di produksi. Ini cycle perputaran. Kita merencanakan, kita mengorganisasi, kita eksekusi, baik mengaktualisasikan. Seperti nah, kita awal pembentukan kita pernah rapat di apa itu di Tantan dengan ketua semua. Jadi kita diundang, kemudian yang kedua saya juga bawa materi ini itu di Makates itu panitia inti awal pembentukan. Setelah itu saya tidak tahu kapan dilaksanakan ini dan ternyata pas dihubungi itu sudah berlangsung. Asumsinya dua, saya yang tidak update atau kalian yang tidak mampu mengikuti kegiatan ini, sehingga saya tidak yang dari awal kami yang biasa melihat tidak tahu bahwa kegiatan itu berlangsung. Asumsinya dua, saya yang tidak update atau kalian tidak mampu mengikuti kegiatan ini hingga jauh ini. Di sini manajemen opini. Manajemen opini kenapa sih? Banyak hal di situ. Banyak hal. Kalau publikasi dokumentasi ya publikasi paling di kepalanya kita baliho, spanduk, itu hal-hal. Tapi kalau sudah kok manajemen opini kita bermain di wacana bos. Wacana dulu itu hanya bagian materi dari apa yang dimaksud opini. Belum lagi kita sekarang bermain pada tataran medsos yang luar biasa. Dan sekarang lebih enak sekali. Sangat enak karena kita bisa mempromokan kita punya kegiatan melalui medsos, tidak mesti kayak dulu manual memasang baliho di puluhan huruf untuk menentukan seperti apa ya. Nah, ada pun prosesnya biasa. Kalau kita biasanya kayak gini, ada sebuah naskah, nah kemudian, nah kan tipikal sutradara itu kan banyak beda-beda gitu. Tapi menurutku yang idealnya biasa, misal dari skrip atau dari sebuah naskah, kita breakdown. Udah ada timnya pak, udah ada semuanya ini kita breakdown dari naskah itu. Nah dari breakdownnya itu dibuat kebutuhan, misalnya orang panggung dia menawarkan kayak begini dari panggung ini. Maksudnya dari breakdown udah di brief nih sutradara dia memberi dia maunya begini ya silakan coba teman-teman berkreasi. Maksudnya kemudian penata cahaya semuanya itu. Nah, kenapa begitu? Menurutku itulah yang membedakan penata panggung dengan yang Bapak sebut tadi bukan. Gitu. Nah, dan saya penata properti kayak gitu. Ya kebanyakan penata properti lebih banyak tukang kerja baik request dari sutradara. Bikin kok ini gambarnya bla bla bla. Nah, hingga akhirnya ketika pertunjukan dia tidak merasa bahwa karyanya apa gitu. Di luar sutradara dan aktor kan karyanya adalah keaktorannya. Nah penata itu karyanya apa yang disajikan. Penata lampu karyanya apa itu lampu yang kemudian main itu karya gitu. Kan kita sepakat bahwa teater adalah akumulasi dari kerja-kerja kolektif cabang-cabang semua cabang seni mulai dari sastra, seni rupa, patung dan lain sebagainya. Nah itu tadi kostum dan rias dari itu di breakdown. Nah ini kan dia berikan penawaran kepada sutradara ini loh dari hasil itu jangan menunggu gitu. Makanya saya agak kurang serg kalau berproduksi ketemu dengan orang-orang yang karakter dan mentalnya ini tadi tukang gitu, buruh gitu. Karena setengah mati kita by request by perintah. Nah sistem kerja yang baik adalah kita sepakat di awal job desk. Selebihnya kita diskusi dan jalan sama-sama agar karya itu menjadi karya kolektif, gitu kan? Terakhir multimedia, itu penting. Menurutku banyak juga kalau bermain multimedia di atas panggung, gak Jamal Gelaga juga saya sering berdebat dan diskusi. Jangan pakai multimedia itu menghancurkan aktor, karena aktor itu, ya betul dari satu sisi.
Tapi perspektif lagi. Ya kalau saya perspektif itu lebih melihat ini sebagai industri entertainment, gitu kan? Hari-hari kita disajikan gadget, YouTube, bla bla bla, semua orang beralih di situ. Nah, kalau masih primitif kita menggarap sebuah teater, jadilah kita pertunjukan yang terasing dari lingkungan audiens. Tapi itu tidak semua dilihat dari apa sekarang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, mau membantah juga, biar ada referensi tambahan. Ada? Ya. Apakah beda di situ Ya, makanya saya tadi bilang itu tidak baku dalam arti bisa sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Nah, permasalahannya adalah hampir semua lembaga kampus kesenian itu tidak pernah melakukan sebuah pertunjukan hanya teater tunggal, toh karena menguat gitu dalam bahasa ini itu maksudnya dalam satu pusat kayak di Besra, pentas, teater, ada musik, ada tari, ada sastra, ada ya udah buat struktur sesuai dengan itu. Berarti ini menjadi satu elemen kecil lagi ada poinnya, gitu. Berarti timbro, nah yang atas teater, ini, nah ini dibagi lagi, ini dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan ini. Nah maksudku kemudian yang akan membicarakan kan timbro dan sutradara. Berarti dia sutradara posisinya di bawah ya, disesuaikan. Itu sering terjadi kita biasanya bingung antara belum lagi yang pakai pola seksi acara, seksi perlengkapan, seksi ini gitu. Nah itu bingung dan malah kayak gitu. Nah makanya yang pertama pahami dulu ini mau ngapain. Yang kedua buat struktur sesuai dengan kepentingan itu. Kalau bingung ya berarti kita belum paham alurnya gitu dan ujungnya pasti akan tidak maksimal. Gitu. Itu ya terbentuk misalnya fleksibel misalnya anggaplah oke. Seksi acara bentuk, nah oke acara dan item-item di acara itu semua list dari pertunjukan itu. Nah masing-masing pertunjukan ada tim sendiri juga. Problemnya adalah SDM berapa orang gitu kan yang jadi ini. Oke, ada lagi? Next. Oke, nah sekarang kita bicara produksi. Nah, produksi ini tadi intinya beberapa yang coba saya cover ya manajemen keuangan, manajemen opini, akomodasi transportasi perlengkapan masuk satu item begitu. Nah ini tinggal kalian bagi sesuaikan dengan teknisnya. Mau pakai bendahara apa gitu, mau pakai ada juga biasanya kita tercover ada bendahara, ada seksi dana, fungsinya apa sih? Yang jelas begini, diskusi nih. Yang kau biarkan saya 1 jam bicara di sini habis. Oke, paling tidak nih teman-teman, sorry, ini dari mana? WNM. Kita sama-sama nggak? Boleh perkenalan dengan data rumahnya? Akbar dari lembaganya Atomik, lembaga seni Atomik. 3 jurusan. Oh sama di Besra, jurusan ya. Fakultasnya ada juga ya. Kalau nggak salah kemarin belum bisa. Bio juga aktif. Ya, tapi di IPA bisa ngomongin tentang ya kita dia nah sama dari sama nih oke bisa UIN bahasa Arab oke Kak Nehru benar masih sering kamu Kak Nehru saya oh ya saya bah gini oh gitu bisa kan dari tadi deh oke dari Esa cantik masih kerja sniper gitu iya
koordinat mana? Oh, tuan rumah di sini. Oh, gitu. Makasih kalau mau tuan rumah kan. Sini minum gitu. Ya, terus kita di kisah juga pengurus gitu. Oh iya, kami tidak wakil dari saat ini. Sorry, saya tidak kenal, bisa sambil berkenal. Sudarmono di ketua mungkin bukan? Bisa sama. Tapi Bestek. Tapi mari Indonesia dulu terkenal yang musik-musik botol-botol karena toko minum tuh. Jadi botol dari botol anggur, dari kopi sampai botol-botol kecil jadi ke musik. Masih ada? Masa? Masih sering perang juga ya? Oke, bisa kasih slide soalnya besar. Besar. Oke, sekarang kita coba. Nah, teman-teman, coba siapa yang mau bicara? Kira-kira apa maknanya dari gambar yang ada? Akhirnya. Ya kalau saya kan mungkin ya gambarnya kan. Iya. Saya melihat mungkin semua itu diproduksi Semuanya diproduksi. Iya dong. dari bisnis ada produksi dari sektor kota juga produksi. Mungkin sama juga ada produksi. Iya. Makanya kita bisa melihat dari segala hal itu kita lihat dari semua ada segi produksi. Iya. Memang begitu dia bukan anak IPA gitu. Makanya dia butuh belajar semiotika. Tapi tidak tahu dia. Ada lagi? Bagi Ustaz apa kan? Bahasa Arab. Bagi Ustaz saja apa dia maksud itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dia. Apa? Anak teman-teman saja. Biar enak kita. Siapa yang mau berkomentar? Sudah sedikit laki-laki semua. Iya, tapi Kuli pak, apa? kuli. Oh ya. Manajemen produksi berarti tukang. Dari mana? Sorry saya. Dari Surabaya. Surabaya. Oh, dari kampus apa? Unai. Uin. UIN. Ikut ini juga. Iya. Oh iya. Ya, gimana, bro? Apa tadi? Manajemen produksi sama dengan tukang. Sama dengan tukang. Oke. Nah, saya sekarang sih minta kira-kira menarasikan dari gambar ini apa gitu. Gambar ini menginformasikan apa? Gambarnya ini orang sayang belum juga tuh. Itu menginformasikan bahwa dia Apa tuh? yang memikirkan semuanya pak. Dia bukan tukang. Ya, jangan marah-marah kan? Oke. Nah, paling tidak begini. Ada orang, kemudian ada problem, ada hal-hal apapun namanya di situ. Maksudku ada orang kemudian yang melihat permasalahan itu. Kenapa orang seperti begitu? Dan ini ada kerurutan gitu. Nah, maksudku seorang pimpro, seorang yang berada di tataran manajemen, bukan yang kreatif di luar manajemen memproduksi, adalah orang-orang yang paling tidak mindsetnya itu melihat sesuatu jangan berada dalam lingkaran, dia harus keluar baru melihat. Paham? Ada kalau dalam sebuah produksi ada permasalahan, tapi kalian terlibat dalam konflik masalah itu sebagai bagian dari blok atau apapun itu tidak akan pernah bisa selesai. Tapi adalah mindsetnya kau keluar baru melihat itu. Sama kayak ini. Kita tidak akan bisa mendefinisikan angkop ini ketika kita hanya berada di sini. Mendefinisikan seperti apa yang angkop gitu. Pun kalau kita hanya berada di satu lingkaran di lapangannya atau apa gitu, definisi kita tentang angkop itu sangat terbatas. Paling kan angkop itu adalah sebuah ruangan dengan meja dan kursi dan orang-orang yang laki-laki ini gitu kan.
Itu definisi nggak salah, benar, tapi sangat cetek gitu kalau bahasa itu. Nah, seorang pimpinan produksi, orang di manajerial, kita di manajemen produksi harus keluar. Bahkan kalau bukan di depan pagar, sekarang ada teknologi itu, kita naik di atas dan melihat seperti apa ini. Nah, di situ baru kita bisa mencari ketika ada problem-problem yang ada. Sebuah produksi kan adalah sebuah masalah. PKM ini adalah masalah besar yang harus kalian selesaikan. Masalahnya apa? Ya banyak. Bagaimana promonya? Itu udah masalah. Budget itu udah masalah. Tapi kalau kau hanya berpikir, ini kita bicara tentang di manajemen produksi. Nah, berpikir bagian dari dalam itu tidak akan pernah bisa selesai. Apa? Ini pintu masuk baru kita masuk ke dalam. Oke, next. Nah, syarat utama adalah di manajerialnya itu kita boleh berbeda dalam pada tataran teknis, strategi, pencapaian, tapi goal besar harus satu. Yakin saja kalau dari goal besar yang sudah berbeda akan bermasalah ke depannya. Nah, kalau secara logika ada yang namanya sasaran, ada namanya output, ada namanya outcome, ada namanya goal besar gitu. Kalau misalnya coba next, oke, saya balik lagi. Goal itu gini. Kalau output, nah output itu terukur. Misalnya kita buat proposal kan biasa. Tahu nggak output, outcome dan goal? Paham nggak? Kalau kita buat matrix untuk dalam sebuah kegiatan gitu, kalau TOR biasanya. Nah, ada output, kita buat output. Kan biasanya kalau kita buat proposal ada TOR satu gitu. Tujuan kegiatan. Kan? Isinya basa-basi. Ya kan? Untuk bla bla bla, untuk bla bla bla, untuk bla bla bla. Tapi itu masih abstrak bahasanya. Nah, itu kalau kita di LSM dunia NGO biasanya, nah itu harus punya nilai. Jadi kita bukan lagi tujuan, latar belakang, harus namanya output. Output yang terukur. Misalnya kegiatan ini dilaksanakan, ini bertempat di sini, jumlah peserta sekian. Tulis berapa peserta. Kemudian rata-rata malam per penonton sekian. Itu yang bisa diukur gitu. Agar evaluasinya nanti jelas. Misalnya dilaksanakan 7 hari. Pada saat kejadian cuma 6 hari. Nah, berarti kan ada kekurangan gitu. Maksudnya yang terukur segitu. Nah, kalau goal besar itu udah ibaratnya imajinasi untuk jangka panjang nih. Goal besarnya apa? PKMM goal besarnya apa? Kalau yang bisa terukur kan outputnya sekian jumlah PSK yang akan mentas. 17 misalnya, atau berapa yang ada di tornya yang kita pahami. Pada saat pelaksanaan cuma hanya 9, terus 6 kemana? Nah itu menjadi bahan evaluasi gitu ya. Nah kalau goal besarnya ini misalnya contoh kalau kita biasa membuat pendampingan, goal besarnya adalah bagaimana masyarakat itu melek atau bisa memberantas buta aksara ya. Misalnya contoh itu. Jadi goal besarnya itu buta aksara kalau kita pendampingan biasanya. Jadi goal besarnya yang mereka paham membaca dan menulis itu teh. Nah, adapun rangkaiannya, nah itu tahapan-tahapan yang dibuat menuju itu. Nah, PKMM apa goal besarnya? Dan saya itu tidak ada perumusannya. Iya, karena indikasinya adalah setiap tahun itu semakin turun. Dimulai dari umum seperti apa kalau yang dapat, terus berlari kemana, saya enggak. Talas. Nah, sampai sekarang mungkin lagi menurun lah. Boleh saya katakan menurun. Menurun itu bisa diasumsikan dan bisa diukur. Diukur dari banyak hal. Kayak kemarin sempat diskusi dengan teman-teman soal di Benteng ya sebelumnya. Benteng. Acaranya seperti apa, berapa anggaran RAB-nya, pesertanya seperti apa dan lain-lain. Itu dari situ bisa kita lihat kegiatan itu seperti apa.
Ketika RAB kegiatan sebelumnya 500 juta, kemudian yang kemarin cuma sekitar tidak sampai 50 juta, itu kan udah kebayar seperti apa kegiatan itu. Oke, next. Ya, prinsip kerjanya seperti ini. Kita saja membuat sebuah program kerja kegiatan dalam suatu wadah, misalnya Tawas, misalnya ESA, misalnya PISA, setengah mati untuk menyatukan kepala-kepala ini. Apalagi ini kegiatan menyatukan kepala-kepala antar kampus. Susah nggak? Ya susah. Kalau kau belum nggak susah, berarti kau berbohong. Buktinya apa? Ya buktinya yang hadir hari ini cuma ini. Itu kan koordinasi yang susah. Nah, berarti tidak ada kerjasama yang pertama. Yang kedua tadi di awal goalnya tidak jelas. Goalnya tidak jelas. Coba pertanyakan dengan beberapa lembaga yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung. Coba sharing-sharing. Ini mau ngapain nih kayaknya? Atau yang pernah sudah sampai pengurus-pengurus yang mungkin sudah 4-5 kali ikut dari kegiatan ini. Apa goal besar yang mau dijawab dari kegiatan ini? Itu. Oke, next. Nah, ini video ya. Itu apa ya? Bukan, B. Nah, ada. Tuh. Oh, sudah next. Laptop kita udah begini. Oke, udah. Nah, kita masuk ke teknis. Ini struktur. Nah, cuma yang harus kalian pahami bahwa struktur itu bukan hal paten yang harus diikuti. Struktur itu kita yang bentuk sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, kalau kau tidak paham kebutuhannya, kau tidak akan bisa membuat struktur yang baik. Sama dengan lembaga kita, strukturnya kan itu harus fleksibel. Misalnya kayak lembaga yang sudah tua-tua, Bestra, Tawas, ESA, PISA, atau apa, strukturnya mungkin dalam beberapa ada perubahan-perubahan. Cuma memang terkadang banyak orang kaku ketika di muskel atau apa yang berubah ini lah. Perdebatan kayak anak itu persoalan kitab Al-Quran yang tidak bisa berubah. Ya enggak. Zaman berubah masa kita punya aturan tidak berubah gitu. Generasi berubah masa yang mengatur kita itu tidak berubah gitu. Seperti itu. Nah, paling tidak saya ingin membawa kayak gini. Ini sebenarnya lebih kalau misalnya dalam sebuah garapan naskah teater. Nah, itu ada dua hal yang kemudian lanjut. Dalam sebuah naskah itu produser dengan sutradara, saya ingin membagi ini. Apa? Kalau dalam sebuah naskah ada fungsi interpretasi dan ada fungsi pelaksanaan gitu ya. Misalnya kalau dalam teater interpretasi secara artistik, nah itulah dipimpin oleh sutradara dan kawan-kawan. Nah, interpretasi dalam hal produksi itulah Pimpro dan kawan-kawan. Jadi artistik itu dipimpin oleh sutradara dari sebuah naskah. Ke interpretasi secara artistik, sutradara dan kawan-kawan tugas fungsinya. Nah, persoalan memproduksi, bagaimana dia bisa diproduksi, bagaimana dia bisa dilaksanakan, nah, itulah pimpinan produksi dan kawan-kawan di bawah. Nah, seperti contoh kalau di teater, di sutradara ya seperti ini. Nah, ini kan pola poni biasa. Dia mau catat, nanti kok bisa dia 5.000 satu. Nah, ini yang basic. Ini yang sering kalian lakukan. Nah, tapi coba cari referensi. Stake manager itu biasanya orang banyak multitafsir. Ada yang bilang stake manager hanya di panggung, ada stake manager kemudian yang membantu juga membuat schedule, mendampingi sutradara. Ada juga yang kemudian yang memikirkan itu mulai dari venue. Kan beda stake, beda venue. Venue itu keseluruhan. Misalnya kayak ini kan ya venue satu ini. Mulai dari masuk sampai ke lokasi. Itu debatable masih sebenarnya. Tapi bukan urusan itu, yang paling penting kita paham saja fungsi ini. Anak-anak ini udah paham gitu. Teman-teman di apa tadi? Atomik udah paham. Dibuat di kebutuhan misalnya
orang panggung dia menawarkan kayak begini kayaknya panggungnya. Maksudnya dari breakdown udah di brief nih, sutradara udah membreak dia maunya begini ya silakan coba teman-teman berkreasi. Gitu ya. PKM secara terus menerus misalnya yang kuliah orang baru masuk kan melihat aktivitas yang seperti ini. Dia secara terus menerus orang akan berkonsumsi dari anggota baru. Jadi tidak akan ada sesuatu nanti yang berubah. Misalnya itu yang kalau datang ke PKM yang melihat sekarang itu orang mabuk gitu kan, mabuk. Secara terus menerus itu akan ada di kepala di sini. Ada mabuk. PKM itu begini ada sering begini, ada begini. Karena ini yang secara terus menerus dikonsumsi gitu. Nah, padahal kalau mau flashback jauh ke belakang tuh ke PKM saya tidak dapat PKM 1, PKM 2 saya dapat. PKM 2 itu punya bergening sekali posisinya di Desa Makassar. Dia punya nilai jual gitu. Kalau ada PKM itu diagendakan khusus dalam kalender kerjanya lembaga masing-masing. Di belakangnya ada PKM itu diagendakan secara khusus gitu. Karena dia punya nilai jual, punya bergening gitu. Nggak perlu susah sosialisasi bilang ayo mengajak orang masuk PKM, orang yang mau masuk gitu. Karena punya nilai jual. Sekarang susah tuh. Ada kegiatan susah manggil karena memang tidak ada nilai jualnya. Dan nilai jualnya kedepannya kalau udah dulu begitu terus sama misalnya dengan kasusnya ini. Apa di sini? Kita juga dulu dari PKM dulu orang minum tondi gitu kan, tapi habis itu ada juga yang diperdebatkan, ada juga dibahasakan, dibahas dari mana, tapi bukan itu sudah utama datang ke sini. Kalau memang kalau permasalahan itu sebenarnya butuh generasi baru yang oke lah. Kalau mau ya udah lupakan, karena kan kalau bicara 1, 2 nggak putus gitu. Nah, kalau kita bicara audiens yang saat ini ada, referensinya adalah apa yang kemarin. Nah, yang kemarin saja kita sepakat bahwa itu udah penurunan jauh. Kalau yang saya lihat dari 2, 3, 4, 5 dan aksi berapa sampai ini, maksudnya jauh sekali. Maksudnya awalnya juga ini mau dijadikan PKM itu mau dijadikan barometer kesenian PSK yang ada di Makassar. Nggak bisa jadi barometer pada yang ini. Teman-teman di Kisah pernah buat kegiatan, sering tak bandingkan dengan apa yang ada sekarang gitu. Kalian sendiri gitu. Ini PKM puluhan lembaga dan kondisinya begini. Kayak misalnya yang isu maksudku sederhana ini gitu. Membuat panggung outdoor di musim hujan sederhana itu, tapi menurutku ada kesalahan fatal gitu dalam merencanakan di awal gitu. Tidak diplanning baik. Contoh kasus itu kan kehujan outdoor dan hujan itu. Maksudku fatal itu ya, tidak dibicarakan di awal. Itu ada puluhan lembaga berpikir. Berapa 40? Oh. Nah, kita ada nih seri. Nah ini maksudku kalau saya lebih ke kasihan dalam artian kau habis tenaga, energi. Kita tahu ini bukan pekerjaan yang ringan, cuma dampaknya tidak sebanding dengan keringat dan banyak hal yang harus keluar. Itu hanya karena kalian tidak punya perencanaan. Sekarang pantas sekarang kan Islam itu mengajarkan suatu inisiatif. Saya juga Bayangkan waktu kita berulang-ulang teman-teman di sini gitu dan ada sia-sia itu sia-sia merugilah kita. Maka rugilah orang yang sia-sia. Dan rugi sampai kita ini masuk golongan orang yang merugi
selalu ada nilai positifnya lah. Selalu kita mau cari paling tidak ada experience pengalaman teman-teman gitu, karena selalu pasti ada titik ini yang harus ambil positif. Yang minimal banyak hal personal gitu. Yang paling enak itu menangkap bahwa yang mana sebenarnya teman yang memang mau bekerja kayak ini dan mana itu kan tentara gitu. Ya tapi itulah. Nah kalau ke depan ya itu, tapi susah sih sebenarnya. Rumitnya adalah ini kan anggaplah kayak ini forum kajian. Jadi bahasa Islam banget lagi kajian dari kata dasar mengaji itu deh. Oh kaji. Nah, maksudnya kan itu bisa karena kita manfaatkan untuk diskusi ini, diskusi yang kayak begini. Nah, itu akan sangat menarik dan punya efek ketika audiensnya memang orang-orang yang ini banyak kan. Jadi kita udah ini kan tidak punya kita ruangan. Belakang panggung kita ngopi-ngopi di sektor kita di luar itu lebih enak ketimbang kayak formal begini. Gitu. Nah, saya tidak tahu apa gitu. Karena memang saya curiga ketika dari kau yang makan saya wanti-wanti berapa orang kira jamnya. Bayangkan Pak, saya bawa laptop setengah mati pulang ke rumah, bangun pagi-pagi, sudah bangun jam 10, hanya untuk karena undangan jam 9. Saya memang cross check. Ada di full baru kabar kan. Kalau saya datang jam 9 akan kecewa, selalu gitu pengalaman itu. Sampai jam 12 saya ngecek. Berarti memang tidak ada orang. Nah pertanyaannya apa? Ya itu tadi sedikit di orang yang memang. Bahkan kalau masalah di kita share kebanyakan masalah di lembaga kesenian, orang lebih banyak entertainer yang butuh panggung ketimbang yang berpikir manajemen. Itu yang karena dia tidak dapat pulang. Tim pro tidak ada pulang pulang. Itu sudah ada bagus. So jalan-jalan kita untuk begini. Nah oke, terakhir bicara manajemen. Gini teman-teman, apa agak rumit kita bersaing dengan orang-orang di luar sana ketika kita pola manajemennya masih pola manajemen klasik dan zaman jahiliyah gitu kan. 1571 Masehi fresh tapi masih baru-baru. Karena apa? Karena kita kenapa gitu? Kita kan selalu terkendala di finansial. Nah, sedangkan pola pencarian dana itu masih kayak tempo dulu ini. Nah, sedangkan kinerja orang-orang di luar sana mengadakan sebuah kegiatan pola-pola ekonomi seperti itu. Gitu. Nah, dari konsep dan proposal saja kan tidak meyakinkan. Kayak gimana proposal masuk? Itu saya bilang Pak, bicara proposal saja banyak hal gitu. Kau tidak akan mungkin ke Sampurna, ke Jarum, ke vendor-vendor apa yang punya uang dan kau bicara tentang kebudayaan kita dan kau bicara tentang idealisme, tentang kesenian. Tidak peduli dia peduli bagaimana margin atau apa yang saya dapatkan dari support itu. Yang kau bicara tentang idealisme, tentang kebudayaan kita. Nah, itu trik-trik atau apa? Nah, packaging dan lain-lain. Nah, saya sebenarnya agak kalau depan pola-pola itu kenapa mereka jauh lebih berkembang karena mungkin bisnis oriented. Nah, sedangkan kita sebenarnya kelebihannya karena kita bukan bisnis oriented, tapi kelebihannya kita adalah ada atau tidak ada tiap tahun kita lakukan itu untuk pengulangan. Pengulangan. Tapi memang polanya tetap sama. Seperti ada something wrong gitu. Sorry, bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya masalah. Bismillah. Bismillah. Betul bahasa Arab. Oke, saya kira itu saja deh. Kalau kita mau diskusi
diskusi panjang, anu lah momen-momen lain lah, kita enak cerita-cerita. Sama-sama. Tapi ya memang sebenarnya dari situ tim produksi dibentuk, itu bilang kalau masalah struktur yang dibentuk adalah menyelesaikan masalah, pengurus yang dibentuk adalah yang menyelesaikan masalah. Ketika masalah tidak ada dalam sebuah lembaga, satu dia vakum, kan tidak ada masalahnya. Selama dia bergerak, pasti ada masalah. Penggagalan saja ada masalah. Kondisi kampus ada masalah, belum lagi perang, belum lagi tugas-tugas yang ketat sekarang diberikan. Nah itu tadi kondisi zaman dari 10 tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa dengan sekarang sangat berbeda. Sekarang kita sedikit tugas, sedikit mana waktunya orang untuk memikirkan hal-hal di luar tugas. Nah, kau masih mau berproses di akhir 3 bulan, siapa itu? Cari yang instan kan? Enggak, itu satu ini. Karena banyak juga yang hasil tidak menjadi proses. Tidak mana? Itu terus orang tidak lihat proses sekarang, yang orang mau lihat hasilnya seperti apa. Proses urusanmu, hasil urusan apresiasi orang-orang. Kau mau berdarah, kau mau enak, ketawa, aku tak peduli. Yang orang peduli hasil akhir. Oke, saya kira begitu. Ya. Jadi itu tadi ada beberapa penyampaian tentang manajemen produksi dan keawatan. Jadi saya simpulkan untuk manajemen produksi itu ada beberapa tahap. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Dan tadi juga ada beberapa saran dan masukan dari Kak Wil mengenai PKMM 9 dan PKMM selanjutnya yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan Kak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Pesan. Lebih mudah kalau acara anak pakai ini kayak itu. Nggak, saya coba